It's my life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Bercanda, Bercerita, Curhat Apa Saja. Bersama saya dengan Muhammad Abin Usman dan rekan saya Maisyara. Dan di sini kita sudah bersama dengan narasumber yang asik-asik dan sangat-sangat luar biasa. Ya, mari kita kenal lebih dalam kepada narasumber-narasumber yang ada di samping kita, yang mana berasal dari Universitas Islam Negeri atau disebut dengan UIN Alauddin, dan berasal dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Dan mari kita memperkenal lebih dalam kepada narasumber-narasumber kita. Ya, kepada teman kita yang pertama. Oke, baik. Hai teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isa Atarsyah. Sesuai dengan host yang sudah dijelaskan tadi, saya dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Sekarang saya sudah memasuki akhir semester 2 dan insya Allah akan memasuki semester 3. Oke, mungkin itu saja. Oke, baik, halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Nabila Rosida dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam semester 2 dan sebentar lagi akan memasuki semester 3. Oke, perkenalkan nama saya Sarina dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 2 akhir dan insya Allah sebentar lagi memasuki semester 3. Baik, itulah perkenalan sedikit dari narasumber-narasumber yang luar biasa ini. Baiklah, kita akan menuju kepada pembahasan kita. Baik, pembahasan kita nih tentang perbedaan lah ya. Perbedaan, bagaimana sih perbedaan kalian nih, atau tanggapan kalian bahwa apa sih bedanya itu siswa dengan mahasiswa yang kalian rasakan tuh bagaimana? Kan kita kan dulu pasti merasakan yang namanya siswa lah ya kan? Ya, apalagi ini masih semester awal kan? Ya. Berarti kemarin baru habis merasakan yang namanya jadi siswa. Ya, nggak luput lah dari siswa yang kemarin ya kan? Dan saya ingin mendapatkan tanggapan atau perbedaan mungkin dari kalian. Mungkin kita mendengarkan pertama dari teman kita Izhar. Oke, baik. Berbicara mengenai perbedaan antara siswa dan mahasiswa ini, sebelumnya saya mau bercerita. Saya itu sebenarnya lulusan tahun 2020, lulusan 2020, tapi sempat kayak gap year, bisa dibilang kayak nganggur gitu, dengan beberapa alasan tertentu. Jadi saya memasuki bangku perkuliahan pada tahun 2021. Kalau mau dibilang perbedaannya itu seperti kayak dimana pada saat kita menjadi siswa, di situ kita lebih cenderung mendapatkan metode pembelajaran seperti guru hanya menjelaskan kepada kita selaku siswa dan kita hanya mendengarkan saja. Tetapi pada saat perpindahan atau transisi menjadi mahasiswa itu sendiri, metode pembelajaran ini berbeda, teman-teman. Jadi di mana metode pembelajarannya cenderung dosen hanya memberikan sepengetahuan yang dasar, dan di mana kita selaku mahasiswa ditentukan atau tidak diharuskan untuk mengembangkan pengetahuan itu atau ilmu yang dikasih oleh dosen. Disitulah menurut saya menjadi suatu perbandingan antara siswa dan mahasiswa itu sendiri. Jadi mungkin kayak siswa itu kayak menuntun kita, kayak gurunya kan lebih mengasih ilmunya tuh lebih mendalam begitu kan. Sedangkan kalau mahasiswa kan sendiri kita emang dikasih. Secara umum secara umum kita dikasih. Terus kita yang ilmu. mendalami. Kita yang mendalami secara mendalam lagi. Oh, baik. Mungkin kita akan mendengarkan pendapat dari teman kita, Nabila. Kalau saya pribadi sih kan lulusan tahun 2021 nih, jadi bisa dibilang dari siswa langsung ke mahasiswa tuh kayak tidak ada jedanya lah. Jadi pas awal-awal itu kan kita jadi maba yang pasti kayak masih meraba-raba lah, kayak masih terlalu awam dalam dunia kampus perkuliahan. Jadi kayak harus butuh penyesuaian diri, beradaptasi dengan lingkungan yang
yang awalnya kan ketika kita bersekolah kan otomatis hanya satu daerah nih. Iya. Kita mengenal orang-orang, cukup mengenal lah orang-orang di sekitar kita. Jika di perkuliahan pasti sudah ruang lingkupnya semakin luas, semakin banyaklah orang-orang dari luar kota, otomatis di situ kita harus bisa menyesuaikan diri, beradaptasi biar bisa menyesuaikan diri lah dari siswa ke mahasiswa. Jadi begitu. Jadi memang Ya itu dari segi yang beradaptasinya. Kalau dari segi pembelajarannya sih tidak jauh berbeda dari teman kita, teman Izhar. Yaitu jika seorang siswa kita bisa dibilang secara sistematis itu diarahkan dari guru. Sedangkan kalau mahasiswa mungkin cuma diarahkan dalam artian judul besarnya saja. Sedangkan secara terperincinya itu kita yang harus mengembangkan ilmunya tersebut. Jadi memang beda sekali lah ya, dari siswa ke mahasiswa itu sangatlah beda, apalagi dari segi pembelajaran dan segi beradaptasinya juga ya kan. Dan mungkin kita akan mendengarkan dari teman kita Sarina, bagaimana tanggapan? Baik, kalau menurut saya kan sama dengan saudara Ishar lulusan 2020. Nah, di 2020 kan di waktu SMA itu full dengan offline. Yeah. Sedangkan waktu masuk perkuliahan itu kita memakai metode online. Yeah. Pembelajarannya itu online. Jadi pertama kali itu merasakan online, dimana pada saat itu kalau di bangku di sekolah ke SMA yang umum itu kan pada saat pembelajaran itu harus memakai kayak di SMA itu memiliki kayak pertama itu seragam. Yeah. Di SMA itu memiliki seragamnya, seragam yang harus. Ya. Sedangkan di perkuliahan itu bebas. Ya. Oh, Dari segi pakaian itu oh bebas. iya. Ya. Berarti mungkin tanggapannya Sarina ini mungkin kayak pakaian ya, karena kan memang pakaian dari siswa kan juga memang ada tentuannya begitu kan, hari ini pakai baju apa, hari Senin parsial, betul. Ya. Dan kalau mahasiswa kan bebas setiap hari apapun mau pakai baju, tapi kan harus sopan. Ya, harus sopan benar. Baik, ngomong-ngomong tadi kan Sarina ngomong soal online offline ya. Setahu saya tahun pertama kuliah kalian itu online kan? Nah, kalian sekarang semester 2 berarti sudah offline kan? Sudah bisa di offline. Nah, saya mau minta tanggapan teman-teman nih, bagaimana pendapat kalian sih tentang perkuliahan online dan offline kalian? Apakah ada perbedaan secara signifikan atau mungkin biasa saja, atau lebih bagus lah wawasannya didapatkan ketika lagi offline, atau bagaimana? Mungkin kita bisa meminta pendapat dari teman-teman. Teman kita Nabila mungkin bisa memberikan tanggapan. Dari offline ke online nih, dari pas maba nih kan online yang bisa dibilang kalau dibilang efektif tidak terlalu, karena tidak bisa dipungkiri teman-teman mungkin bisa merasakan bagaimana gangguan jaringan saat kita ingin join ke Zoom ataupun perangkat yang memadai kita untuk ikut dalam jadwal perkuliahan mengalami gangguan yang mungkin itu salah satu hal yang kurang efektifnya. Sedangkan untuk secara umumnya lagi online mungkin kita tidak bisa mengenal secara langsung dan secara dekat teman-teman kita di bangku perkuliahan yang hanya bisa berinteraksi, bisa mengenal lewat online saja, lewat WA saja ataupun lewat aplikasi sebagainya. Dan ketika offline kita pas sudah bisa bertatap muka secara face to face pasti ada rasa canggung yang apalah namanya itu kayak pas berbeda nih pas kita ya pasti kayak pas online kan mungkin kan kita nggak tahu wajahnya ya kan, pas kan online kan mungkin ada yang ada yang nggak kelihatan wajah, pas kelihatan offline ternyata loh kok begini orangnya ya kan, kayak berbeda dari sebelumnya ya kan, kirain orangnya tuh kurus atau bagaimana lah ya, ternyata pas dilihat offline ternyata dia gemuk sekali ya kan. Mungkin begitulah ya tanggapannya. Mungkin tanggapan dari teman Sarina. Kalau saya metode pembelajaran online ya. Iya. Nah, yang sebelumnya saya bilang di online ini saya baru pertama kali mendapatkan. Ya, menurut saya itu berbeda sekali karena dimana kita itu hanya bertatap muka melalui aplikasi Zoom atau Google Meet. Ya, sedang
Ya, kurang efektif juga kan. Ya. Iya betul. Sedangkan offline kan baru kita Ya, bertatap offline, muka ya. lah ya Dan kan. kalau offline kan lebih semangat kayaknya kan. Ya, lebih Ya. kalau untuk saya kalau untuk saya sendiri Lebih lebih semangat. suka memang offline Ya. daripada online. Oh berarti karena memang dulu sering offline lah kan, Ya. pas siswa sering offline, makanya pas Ya. dikasih jadi online kan kayak berbeda Ya, kan. mungkin menurut teman kita Sarina mungkin lebih efektif kan, Oh, iya, lebih iya. mudah dipahami. Ya. Ya. Baik, kita akan mendengarkan pendapat dari teman kita Izar, bagaimana mungkin? Ya, berbicara soal online dan offline ini, teman-teman bisa menjadikan mungkin sebuah pembelajaran atau tidak pengalaman nanti ke depannya ketika nanti teman-teman ada di posisi seperti saat ini. Di mana pada saat online itu banyak yang sebenarnya dampak negatifnya ketimbang positifnya. Kalau bagi saya, teman-teman ya, karena apa? Pada saat pembelajaran online ini cenderung seperti apa teman Nabila bilang, bahwa adanya beberapa gangguan yang akan terjadi pada saat kita berkegiatan online, di mana ada gangguan jaringan, atau mungkin kurangnya pemahaman pada saat pembelajaran. Itu yang akan nanti menyebabkan banyaknya hal-hal negatif pada saat online. Kurangnya juga relasi kan kita hanya yang tadi bilang itu kayak susahnya dapat teman nanti. Iya, iya. Tetapi pada saat nanti kita memasuki pembelajaran offline, di situ kita bisa memahami langsung mengenai pembelajaran, mengenai teman-teman kita nantinya apa gitu kan. Iya. Mungkin saya Jadi mungkin kayak Jadi semuanya hanya tentang jaringan ya kalau betul, online. betul, kalau jaringan memang Ya, kayak selain kurang efektif juga pembelajarannya, jaringan juga yang Ya, jadi betul. penghalang ya. Dan kalau offline kan lebih efektif kan, Ya, karena kan kita bertemu lebih langsung. banyak punya teman, Ya, membangun relasi, ya, betul ya. sekali. Baik, mungkin setelah kita nih kan menjalani sebagai mahasiswa yang mana semestinya kan kayak belajar dan pasti kan mahasiswa kayak mempunyai organisasi lah, Iya. ya kan? Mempunyai organisasi, dan mungkin ada juga yang tidak mempunyai organisasi, ya kan? Dan saya ingin bertanya nih kepada teman-teman, apakah bagaimana pengalaman Anda atau pendapat Anda tentang berorganisasi ini, dan mungkin ada juga yang tidak berorganisasi, bagaimana Mungkin pendapat bisa Anda? memberikan pendapat juga. Mungkin kita dengarkan dulu dari teman kita Sarina. Baik, untuk saya sendiri untuk saat ini organisasi itu masih belum ada. Iya. Karena menurut saya itu di semester 2 dan 1 dan 2 Iya. itu saya itu harus fokus di perkuliahan. Iya. Nanti di semester 3 dan 4 itu bisa memulai organisasi. Oh, jadi dia semester 1 lebih fokus lah Lebih untuk fokus ke perkuliahan, Iya, pembelajaran. iya. ya. Baru nantilah semester 3 dan 4 baru. Mungkin ada kegiatan lain selain maksudnya kayak tidak mengikuti organisasi, apakah ada kegiatan lain atau Kalau kegiatan lain sih enggak terlalu. Iya. Cuma setiap akhir pekan itu biasanya pulang Oh, kampung. makanya Ya. kayak jarang lah atau mengikuti organisasi. Oh, iya. Baik, kita akan mendengarkan tanggapan dari teman kita, Nabila. Kalau saya pribadi sudah adalah satu organisasi yang saya geluti Ya. di awal semester ini. Apa tuh? Organisasi Sarinada. Saranada. Wah, Saranada. Saya Ya, baru mungkin- mendengarnya itu. Mungkin teman kita bisa menjelaskan Menjelaskan apa itu bagaimana apa Sarinada. kepanjangan mungkin. Kebetulan organisasi ini juga organisasi baru Ya. yang baru dirintis, yang merupakan kepanjangan dari Seni Kreasi Nada dan Dakwah. Seni. Dari kepanjangannya saja mungkin kita bisa ambil kesimpulan ini tentang seni Ya, ya. seni. Apa seni bela diri atau Tidak. seni apa? Di dalamnya ada 4 Oh, cabang. ada 4 Yang cabang, ya. pertama itu musik, Ya. tari, teater, dan sastra. Sastra. Terus Dan- teman kita Nabila ambil bidang apa? Kalau saya ambil bidang yang sastranya. Sastra itu yang menulis itu ya, Iya. yang kayak menulis puisi. Oh iya. Jadi lebih lebih
suka kayak novelis Iya. gitu asik. Baik. Mungkin kita lanjut kepada teman kita yang mukanya nih saya lihat nih sangat organisatoris sekali ya. Ya, banget. Kayak mempunyai organisasi yang sangat banyak lah. Mungkin ini sangat mempunyai pengalaman dalam organisasi. Kita serahkan kepada teman kita Iza. Betul tadi kata saudara Abian, di mana bukan saya ya terlalu Sangat, kental. iya, betul. Sangat Bagaimana Betul sekali, asik organisasi banget. saya. Ya, karena memang betul apa tadi kata saudara, saya banyak mengikuti organisasi selama menjadi mahasiswa ini teman-teman sekalian ya. Dari itu sisi internal maupun eksternal. Internal itu bisa dibilang seperti himpunan mahasiswa jurusan, ada juga beberapa lembaga dari jurusan itu, ada 2. Ada juga dari UKM itu unit kegiatan mahasiswa yaitu pramuka, dan ekstra itu ada 2 yaitu organisasi daerah dan juga PMII. Mungkin itu organisasi saya ikuti. Berbicara soal pengalaman, karena memang basic saya pada saat siswa atau SMA itu memang suka berkegiatan. Iya. Saya itu orangnya suka kegiatan. Jadi saya orangnya tidak bisa diam kayak tidak lakukan apa-apa. Jadi apalagi pada saat yang online tadi, di online itu kan pusing, tidak bisa bikin apa-apa karena terbatas karena COVID, corona itu kan. Jadi saya berusaha mencari kegiatan untuk saya bisa ikuti untuk bagaimana bisa mengisi waktu luang saya. Tetapi berjalannya waktu ada beberapa kesenangan atau beberapa hal-hal yang mungkin membuat saya tidak suka, tapi saya nikmati selama organisasi itu karena saya merasa itu yang namanya sebuah proses, karena tidak ada hal yang instan. Betul. Mie instan saja Dibuat. dulu Baru. untuk bisa kita makan, Betul dimasak sekali. dulu. Iya. Mungkin itu. Karena saya percaya sebuah hal yang kita lakukan di masa sekarang mungkin kedepannya kita bisa memetik sesuatu. Mungkin itu saja dari saya. Baik, dari mendengarkan tadi pengalamannya nih bahwa banyak sekali organisasi yang dia masuki. Iya, betul. Dan saya ingin bertanya, apakah bagaimana cara Anda dalam memanage waktu? Sedangkan anda sendiri banyak sekali yang masuk ke organisasi. Iya, Dan- apalagi kan pasti ada kuliah kan. Betul, ya. Dan sedangkan kita saja yang mempunyai satu organisasi saja sudah Pusing. sekali. Mengatur waktunya. Betul sekali. Jadi Dan- kalau teman Izar ini mungkin bisa memberikan sedikit pandangan, pendapat tentang bagaimana cara memanage Iya, waktu. betul. Oke, mengenai dengan manage waktu, itu menurut saya memang penting sih buat orang-orang yang organisasi. Terlebih kita kan maba, mahasiswa baru, diperhadapkan dengan kuliah, dengan organisasi. Jadi teman-teman, kalau misalnya mau mengikuti jejak saya, misalnya menjadi organisatoris gitu ya, menurut saya memang harus memperhatikan waktu sebaik mungkin. Kita bisa berorganisasi, tetapi jangan pernah juga melupakan tugas-tugas wajib yang kita punya sebagai mahasiswa, yaitu kuliah, mengerjakan tugas. Kita harus memperhitungkan itu. Kita tidak bisa kayak fokus organisasi saja, fokus kuliah saja. Jadi saran saya kepada teman-teman yang menonton podcast ini, di mana coba mulai mengatur diri sendiri dulu sebelum bisa kita mengatur orang lain. Ketika kita bisa mengatur diri kita, pasti kedepannya kita akan lancar. Untuk mengatur organisasi dan perkuliahan ini memang bisa dibilang cukup susah, apalagi terlebih kita yang maba, di mana tugas banyak pasti. Dimana tugas sumlat, tugas makalah, tugas video. Itu yang pasti membuat kita merasa beban untuk tetapi kita harus nikmati tugas yang diberikan dengan organisasi apa yang kita jalankan. Bahkan organisasi saja itu bisa membantu kita dalam mengerjakan tugas. Menurut saya itu bisa membantu kita dalam mengerjakan tugas. Contohnya, misalnya di kuliah ada tugas yang diberikan oleh dosen mengenai mungkin buat makalah.
organisasi itu pasti memiliki senior Ya. atau teman-teman yang mungkin berpengalaman. Ya, ya. Nah, disitulah kita bisa meminta saran, bantuan dan mengenai mengerjakan tugas itu. Nah, itulah salah satu dampak positif ketika kita bisa manajemen waktu dan juga mengorganisasi menurut saya. Jadi memang dia sangat-sangat pintar lah dalam memanage waktunya dan dia menurut dia juga kalau berorganisasi itu mempunyai banyak relasi ya. Iya. Dan kita memang harus konsisten Iya kepada betul, harus setiap- ada niat yang baik. Iya, harus ada niat yang Apalagi baik. banyak sekali Iya. organisasinya Dan ya. kalau misalnya kita nggak niat dalam baru berorganisasi yang banyak kan sama saja bohong. Iya, ya kan? betul. Baiklah, mungkin itu sajalah pembahasan kita dari teman-teman kita yang sangat-sangat luar biasa ini yang telah menceritakan tentang pengalamannya dan pendapatnya tentang apa yang telah kita bahas tadi. Sebelum menutup podcast kita, marilah kita dengarkan sedikit motivasi atau quotes lah dari teman-teman kita yang luar biasa ini. Mungkin kita mulai dari teman kita Nabila. Iya. Oke, buat teman-teman yang mungkin lagi dilema dalam dua pilihan, sedikit saran dari saya atau dari sedikit tips dari saya yaitu kerjakan sesuatu yang kamu cintai atau berusaha mencintai yang kamu kerjakan. Sangat bermotivasi ya. Baik kita dengarkan dari teman kita Sarina. Baik, dari saya untuk teman-teman yang mau kuliah tapi tidak diterima di kampus impian, jangan berkecil hati karena takdir Allah itu misteri. Kita sebagai manusia tidak bisa memprediksi. Namun yakinlah bahwa setiap takdir yang datang itulah yang terbaik. Masya Allah. Allah. Dan terakhir dari teman kita yang sangat organisatoris nih katanya. Marilah mungkin sangat banyak lah motivasinya dan coach-coachnya. Mari kita dengarkan dari teman kita Iza. Oke, berbicara mengenai quotes ini teman-teman yang menonton podcast ini, bahwa segala sesuatu itu kita harus berawal dari niat. Ketika kita niat bagus dan kita berikhtiar bertawakal kepada Allah, selalu menjauhi segala larangannya dan melaksanakan perintahnya, insya Allah segala sesuatu apa yang kita inginkan pasti akan terkabulkan. Dan saya sampaikan kepada mungkin teman-teman yang mau bimbang atau masih bingung mau lanjut kuliah atau tidak, saya memberi saran kepada teman-teman bahwa coba sebelum teman-teman itu kuliah, berpikir dulu, tenangkan pikiran, berpikir apakah sanggup atau tidaknya. Karena menurut saya ketika kita berkuliah ada tanggung jawab yang kita pegang, terlebih lagi ketika kita masih dibiayai oleh orang tua. Itu menjadi salah satu tanggung jawab kita. Jadi ketika kita telah dibiayai kuliah kepada orang tua kita, seharusnya kita memegang tanggung jawab itu. Karena kan tidak enak juga kalau ketika kita mengecewakan orang tua yang telah membiayai, yang telah memberikan segalanya untuk kita berkuliah. Maka dari itu sebelum mau kuliah, saya harapkan teman-teman pendengar yang menonton podcast ini untuk berpikir baik sebaik-baik mungkin dan jangan sampai salah dalam memilih jurusan juga. Karena ketika kita tidak sesuai atau tidak se-passion dengan jurusan kita, pasti ada rasa bimbang gitu. Mungkin itu saja. Perbaiki niat dan tenangkan pikiran. Wah, itu dia motivasi dan quotes-quotes dari narasumber-narasumber kita yang luar biasa ini. Sangat memotivasi ya. Sangat memotivasi. Dan sebelum saya menutupnya, saya ingin berterima kasih kepada Ujas Cafe yang telah mensponsori tempat, dan Ujas Tour yang telah mensponsori kegiatan podcast kami. Dan sebelum kita tutup, mari kita berbicara. Mari kita memenangkan, kalau saya bilang bercanda, bercerita, curhat apa saja. Oke, baik. Jadi kalau saya bilang bercanda, bercerita, curhat apa saja. Bercanda, bercerita, curhat apa saja. Itulah dari kami. Sekian, syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.